Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, mudah-mudahan kali ini Dokter Mirzanya sudah bisa join dengan kita ya. Karena mungkin di sana pun sinyal mungkin malam ini juga dan beberapa malam yang lalu sebetulnya kan sinyal-sinyal kita ini kan kurang bagus. Malam Dokter Mirza, ini sudah join. Oke. Kan sinyalnya menunggunya lama. Ya udah. Waalaikumsalam dok. Finally ya, bisa join juga. Masih praktek ya dok? Iya, masih dok. Masih? Oh oke. Iya. Nah, ini tadi kan kita sudah sempat live sebentar ya. Ini Ya. sudah mulai bergabung kembali. Selamat malam teman-teman semuanya yang sudah join. Malam hari ini kita mempunyai bintang tamu yang keren dan masih single ya dok? Ya alhamdulillah. Dokter Mirza. Dok, silakan perkenalkan diri dok. Oh ya, baik dok. Perkenalkan nama saya Mirza Yusa, saya dokter hewan ya, alumni dari Unsia. Saya dokter hewan praktisi di Abdia dok ya. Segitu aja dok. Hobi? Oh kalau hobi musik dok. Iya ya, bermusik. Bikin satu lagu untuk kucing apa dok? Oh iya, insya Allah nanti kita bikin ya. Cari inspirasi dulu dok. Itulah. Ini udah ada yang join. Ini ya. Assalamualaikum dok, Blang Pidi hadir. Oh iya, banyak dari Blang Pidi nih ya. Iya. Oke teman-teman, malam hari ini kita akan membahas tentang salah satu penyakit pada kucing, penyakit mematikan yang bisa dalam hitungan jam sebetulnya merenggut nyawa kucing-kucing kesayangan kita, itu panleukopenia, ya dok. Yeah. Kebetulan belakangan ini kasusnya juga kan banyak, entah karena perubahan musim atau apa. Nah, malam hari ini kita akan sharing sedikit tentang panleukopenia ini. Oke, silakan dok. Iya baik dok. Jadi kan kalau virus panleukopenia ini mungkin dengan nama lain sering dikenal dengan cat stamper juga dok ya. Stamper kemudian apa namanya ada cat enteritis. Apa? Jadi banyak dok. Halo? Halo, iya. Bisa keras sedikit suaranya dok? Halo dok? Ya, halo. Halo dokter ya. Iya. Jadi virus ini kan sebenarnya banyak yang kenal menyerang sistem pencernaan dok ya. Ya menyerang sistem pencernaan. Sebetulnya bukan cuma itu, dia juga bisa menyerang ke sumsum tulang gitu. Jadi di sumsum tulang nanti jadi dia menekan leukosit. Jadi ketika sel darah putih ya dok ya, sel darah putih ketika sel darah putihnya menurun, kemudian infeksi yang lain bisa masuk gitu. Jadi ini yang menyebabkan penyakit ini mematikan gitu. Oh, berarti virus ini ketika masuk dalam tubuh si kucing, yang pertama kali diserang itu adalah ininya dulu, sumsum tulangnya dulu. Nah, iya dok. Kemudian dia memang sumsum tulang, kemudian ke ke saluran pencernaan yang menyebabkan nanti ususnya itu meradang gitu. Jadi dalam keadaan parah juga bisa nanti cairannya diari darah gitu kan, muntah-muntah gitu. Nah, itu dalam keadaan yang parah. Kemudian ada juga yang model mati mendadak gitu. Mati mendadak ini kan kita nggak melihat gejala yang muncul. Nah, berarti ini subklinis dok kan. Kita nggak malamnya baik-baik, besoknya udah mati. Tapi bukan berarti juga ketika kita lihat kucing yang mati mendadak, itu kita langsung bilang itu panleuko. Bukan demikian, nanti bisa konsultasikan dengan dokter hewan gitu kan.
Jadi dalam keadaan subklinis gitu, paling kita lebih ke setelah mati nekropsi gitu. Jadi nanti di dalamnya kita bisa temukan. Virus itu. Nah, bukan virusnya, tapi infeksi di bagian-bagian mananya gitu, Oh yang gitu. menjurus ke. Nah, Hmm. Karena kan selama ini yang kita tahu pasti gejala awalnya itu kan muntah tuh dok. Apakah itu selalu? ya, Ada muntah, ada diare itu apakah selalu? nggak selalu dok. Bisa ada muntah, bisa ada diare. Bahkan kedua-duanya nggak ada. Kalau kedua-duanya nggak ada tadi bisa jadi ke subklinis itu. Jadi kita nggak melihat gejala apa-apa gitu. Selain dari gejala umum seperti kayak demam, itu kan kalau demam penyakit apapun juga bisa menyebabkan demam dok ya. Jadi gitu. Gitu. Terus apa si muntah dengan mencretnya itu? Apakah itu efek dari si virus yang menyerang sumsum tulangnya, atau memang virusnya juga selain menyerang sumsum tulang, dia menyerang juga ke saluran pencernaan dan sistem di dalam badan yang lain? Oh ya dok. Itu kan lebih ke saluran pencernaan dok ya. Jadi Ah, ketika ususnya sudah meradang gitu. Jadi bisa jadi nanti kan juga bagian ususnya melepuh ya, semacam luka. Kemudian mm, masuk infeksi yang lain seperti bakteri dan segala macam. Itu yang menyebabkan nanti bisa darah ya, diare mm. darah, kemudian juga muntah gitu. Itu bisa diobatin nggak tuh dok? Ya, kalau sejauh ini, kalau virus panikopenia ini kan belum ditemukan obatnya dok ya. Cuma ada Oh, pencegahan. oke. Jadi kita paling kalau kita rawatnya itu uh, kita pemberian fluid terapi dok ya. Kayak infus, kemudian Oh, oke. antibiotik. Nah, itu kemudian sportif ya kita berikan. Kita cuma Hmm. mengandalkan dari apa namanya dari sistem imunnya sendiri untuk melawan virusnya gitu. Hmm. Hmm. Oke. Terus eh selama ini dok pernah nanganin kasus itu enggak? Oh ya, udah beberapa kali dok. Nah, jadi kemarin terakhir udah 3 kali dok. Dalam berapa bulan ini dok ya? Iya. Berapa kali? Dalam 2 bulan ini udah 3 kali gitu. Dan itu pada selamat nggak tuh dok? Semuanya yang sudah saya tangani ya nggak selamat dok ya. Karena Iya. rata-rata belum vaksin gitu. Memang Oh, semuanya belum vaksin gitu. Jadi oke. kemungkinan ini kan virus ini lebih menyerang ke kitten biasanya ya, kucing-kucing muda. Jadi yang biasanya menganggapnya oh vaksin ini remeh, ya Mhm. ketika udah terkena nanti juga sayang kan. Jadi Iya. ketika kucing itu udah kita adopsi, kita udah siap ambil resiko dengan semuanya, dengan makanannya, dengan kesehatannya, dengan aksesorisnya segala macam kan dok. Nah, cocok dok. Mm-mm. Kalian juga kan kalau misalnya kita memang sudah punya niat untuk mengadopsi dan merawatnya, artinya kan kita juga harus siap budget ketika dia sakit ya. Iya, iya. Karena gini dok, Nah itu kebanyakan dia. ketika kucingnya sakit itu eh, mulai lesu yang tadinya lincah gitu kan, bukannya Mm-mm, langsung ya. dibawa ke dokter, tapi sibuk di sosial media. Kucing saya diapain ya? Ini kok tiba-tiba lemas? Ini penanganan pertamanya bagaimana? Kayak gitu-gitu kan. Padahal kan kalau kita tahu di Banda Aceh dan Aceh Besar ini Banyak dok praktek-prakteknya ya. sekarang, Nah, kecuali kalau inilah ya masih mungkin masih agak. Ini dok jadi ada sama pertanyaan. juga ya. Ah, enggak. Apa tuh Jadi tadi dok? ah, jadi sama juga dengan di sini dok ya. Ketika kucingnya sakit, bukan langsung dibawa ke praktek, tapi tanya dulu obatnya apa segala macam. Jadi Hmm, dia nanya obat ke dokter, tapi ngobatin sendiri. Kayak mana gitu dok kan? Jadi dari iya. dokter pun kita kan nggak bisa kasih tahu. Nah, nanti kalau nggak ada Hmm. perbaikan, udah tambah jelek, baru dibawa. Jadi akhirnya pengobatan. Ah, Iya, itulah teman-teman. Jadi kan yang namanya satu keputusan itu pasti ada hmm, konsekuensi dan itu pasti ada iya. risikonya juga gitu.
Jadi kalau kita sudah memutuskan untuk adopsi, untuk memelihara dan untuk merawat, artinya kita harus sudah siap dengan segala konsekuensinya dan Ya. dengan pengeluaran yang tiba-tiba itu gitu ya. Oke dok, dari Mela NR1 nih. Assalamualaikum Dokter Mirza. Boleh tahu Waalaikumsalam. penyebab munculnya virus itu dok? Virus panleukopenia. Oh iya dok, baik. Ini kan juga sekarang akhir-akhirnya cuaca lagi nggak menentu dok ya. Kadang panas, kadang ini. Jadi pengaruh lingkungan dari suhu juga bisa gitu. Kemudian dari kucing yang misalnya kita ke pet shop nih, kita grooming ataupun segala macam lah, cari keperluan gitu. Mana tahu nanti ada kucing lain yang memang udah duluan di situ terinfeksi. Kemudian datang kita bawa kucing kita gitu. Kemudian kita dengan nggak sadar juga memegang-megang kucing yang lain. Jadi kita juga bisa jadi perantara nanti gitu. Oh gitu. Jadi virus itu bisa melekat di kita, dok? Iya, iya dok. Virusnya. Jadi si virus itu bisa menempel di kita, apakah di tangan kita atau di baju kita kayak gitu. Iya bisa aja dok. Di kandang juga bisa gitu kan, di tempat punya juga bisa. Jadi usahakan kalau memang udah salah satu kucing di antara kucing lain udah menunjukkan gejala-gejala yang mengarah ke situ, langsung bawa ke dokter aja. Kalau nggak diisolasi dulu gitu. Isolasi, jangan dicampurkan dengan yang lain gitu. Oke. Terus ini dari Simbankom, penyebab utamanya itu apa tuh dok? Ya, penyebab utama itu virus ya. Jadi kalau pada anjing dia masih golongan parvovirus. Kalau pada anjing itu parvovirus, kemudian itu mutasi dari parvovirus. Jadi kalau pada kucing panleukopenia disebut. Oh gitu. Berarti virus ini juga bisa nular ke manusia atau ke manusia nggak tuh dok? Panleukopenia ini? Kalau panleukopenia ini enggak menular ke manusia dok, jadi dia menular sesama kucing. Kalau menular ke manusia itu namanya kan penyakit zoonosis seperti rabies ya. Kalau ini enggak, ini aman ke manusia, cuma kita bisa jadi perantara nanti setelah pegang kucing ini kita pegang kucing lain itu bisa aja. Berarti saran dokter apa tuh dok? Kalau misalnya kita habis pegang kucing yang sakit nih di rumah kita, atau gini, di rumah kita tiba-tiba ada kucing yang sakit mendadak nih. Iya. Dugaannya memang ke arah virus itu, kan otomatis kita bawa nih ke dokter. Kita bawa ke dokter, kucingnya dirawat inap. Nah, untuk kitanya sendiri supaya kita bisa pulang dan pegang kucing-kucing lain dengan aman, itu apa yang harus dilakukan? Ya, kita harus cuci tangan dulu yang terlebih dahulu dok ya. Cuci tangan pakai sabun, kemudian kita sterilkan dengan desinfektan, kemudian ya kalau memang kita udah yakin untuk memegangnya silahkan, tapi kalau enggak ya tunggu aja dulu beberapa jam. Kemudian kalau merasa udah aman baru boleh. Berarti hampir mirip kayak corona ya dok, coronavirus ya? Iya. Pada kucing juga ada coronavirus dok. Ada ya pada kucing. Itu sama dengan ya tuh dok? Enggak dok. Kan corona itu ada beberapa tipe dia. Ada golongan alfa, beta, alfa, gamma. Kemudian ada satu lagi saya lupa. Jadi ada satu golongan alfa kalau nggak salah saya, itu yang menyebabkan zoonosis. Oh gitu. Jadi, berarti bisa menular ke hewan? Iya, dari hewan ke manusia ke hewan. Oh gitu. Tapi kalau yang ini enggak dok. Jadi sesama kucing ya dia, enggak ke manusia. Oh gitu ya. Yang panleko ini ya. Panleko hanya dari kucing. Jadi dia tidak bisa menularkan ke manusia. Oke, dicatat ya teman-teman. Nah, kita menyapa yang sudah bergabung di sini. Ada Amir Sarif, ada namaku Ferli, ada Muhammad Rika, dan teman-teman lainnya. Halo. Dari Rika Rioliasari. Hai Ma, udah nyampe rumah dia ya. Tadi ngobrol. Sekarang dia sudah di rumahnya. Ada Muhammad LTHF, kemudian ada Muna Ramadayani. Nah, ini ada pertanyaan dari Yuka. Mak Yuka, donatnya udah matang?
Ini selain vaksin, apa yang harus dilakukan agar terhindar dari panleukopenia? Ya, yang pertama kan untuk pencegahannya kita bisa melakukan vaksinasi, Dok ya. Vaksinasi itu harus sesuai dengan programnya gitu. Di umur 2-3 bulan kita udah bisa berikan F3 ya. Dan sebulan kemudian ya, Dok. Umur 2-3 bulan Sudah bisa kita berikan F3 ya. Kemudian sebulan kemudian kita berikan F4. Nah, kemudian di umur 1 tahun nanti baru kita berikan lagi itu. Jadi sesuai ini, jangan sampai terlambat gitu. Nah, setelah dari vaksin, kita harus tiap hari itu sterilisasi tentang kandang gitu. Kandang, kemudian bagian-bagian yang sering kucing itu berkeliaran gitu, main-main, itu rutin dibersihkan. Atau misalnya di rumah itu di di ruang tamu atau gimana, itu dipel aja gitu. Itu dengan desinfektan ya pastinya ya untuk mencegah. Iya, Dok. Virus ini dia bisa hidup di udara juga, Dok? Iya, Dok. Virusnya bisa hidup di udara atau di tanah atau di mana gitu? Enggak, Dok. Jadi dia bisa melalui perantara udara ya, tapi tidak bisa hidup di udara yang bebas gitu. Jadi kalau misalnya di situ ada kucing yang terinfeksi, kemudian di sebelah sana juga ada kucing lain, bisa aja dari bersin dia membawa ke sana gitu. Jadi perantaranya udara gitu. Oh gitu. Jadi udara hanya sebagai perantara, tapi dia nggak lama ya berudara. Nggak lama, Dok. Oke. Terus tadi yang masalah vaksin itu, Dok, umur 2-3 bulan itu divaksin. Nah, ini kan kebanyakan teman-teman itu adopsinya usia 2 bulan, 3 bulan tuh. Ya. Nah, adopsinya karena maunya yang kecil. Kalau yang kecil itu masih ikut ibu. Ya kan? Kalau yang udah dewasa itu katanya nanti nggak dekat sama manusia, nggak susah dekat sama kita gitu, dan udah nggak lucu. Mudah dilatih ya, Dok ya. Dan udah nggak lucu katanya kalau udah dewasa. Nah, jadi ketika mereka adopt gitu kan, rata-rata kucing ini dalam kondisi belum divaksin. Terus apa yang harus dilakukan? Apakah ketika mereka adopt itu harus langsung divaksin atau tunggu ada masa tunggu dulu berapa lama sampai si kucing adaptasi dulu dan lain sebagainya baru vaksin? Jadi begini, Dok kan. Sebenarnya kan banyak ini sekarang nih yang kita bilang lah peternak kucing ya. Peternak kucing yang nggak vaksin kucingnya. Jadi ketika nanti kita adopt, dibilang lah sudah divaksin dan segala macam. Jadi kan kita juga, ini udah vaksin. Kalau udah vaksin mana bukunya itu? Tanyakan buku. Nah, ketika udah sama kita, kalau memang pasti itu belum divaksin, sesuaikan dulu dengan keadaan di lingkungan kita ini. Minimal ya seminggu lah. Nah, sesuaikan dulu dengan lingkungan. Kemudian ketika dia udah menyatu dengan lingkungan, udah berbaur dengan yang lain, maksudnya udah saling kenal, dia udah stabil lah kan, udah stabil, kemudian baru konsultasikan ke dokter hewan, apa udah boleh divaksin. Kemudian dari dokter nanti kan dicek dulu kesehatannya, apakah memang layak untuk divaksin atau enggak. Jadi setelah layak baru divaksin gitu. Dan ingat di umur 2-3 bulan juga harus diberikan obat cacing gitu. Sebelum divaksin lebih baik. Ada jedanya nggak tuh, Dok, dari obat cacing ke vaksin? Kalau saya sih, Dok, minimal saya kasih jeda 2 jam, Dok ya. Oh, 2 jam. Artinya bisa langsung sekalian dikasih obat cacing, langsung vaksin. Nggak mesti nunggu dulu atau 2 minggu dulu gitu? Enggak, Dok. Jadi kan saya kenapa bisa ambil di obat cacing ini sebelum vaksin, karena efek dari obat cacing ini nanti kan bisa juga muntah, bisa lemas gitu kan. Jadi ada selang 2 jam dia kembali stabil. Kemudian kita vaksin. Setelah vaksin ini kan dia kemungkinan besar bisa demam. Betul. Bisa demam. Jadi nanti jangan setelah vaksin ini kita kasih lagi obat cacing. Jadi dia sedang demam, kita tambah lagi double lagi gitu. Dicatat juga ya teman-teman. Ini juga ada beberapa yang teman-teman sering tanya kan,
kalau mau vaksin tapi belum dikasih obat cacing gimana gitu, karena mungkin ada beberapa dokter yang nggak mau kasih ya, harus kasih obat cacing dulu baru mau divaksin gitu. Ada juga yang nggak apa-apa, vaksin aja, nanti setelah itu baru obat cacing. Makanya ini alasannya ya teman-teman, karena pemberian obat cacing tidak ada efek sampingnya gitu kan. Jadi mungkin juga ada efek sampingnya. Kalau kita memberikannya bersamaan, hati-hati dengan efek samping yang double-double. Ya, bisa drop nanti. Nah, itu alasannya ya teman-teman. Terus ini dok, saya pernah ngalami nih pribadi, jebol vaksin. Iya, dok. Jadi artinya gini, kitten saya vaksin. 4 hari setelah vaksin, dia menunjukkan gejala muntah-muntah, kemudian kemudian diare juga, dan dalam 6 jam mati. Oh gitu dong ya. Iya, jadi dan rupanya mungkin ini bukan hanya pengalaman saya aja, karena ada beberapa teman-teman dari Cat Lovers Banda Aceh juga yang sharing seperti itu. Ada yang 3 ekor kittennya divaksin bersamaan, hari keempat rata-rata, hari keempat mulai ngedrop, kemudian mati satu persatu. Jadi akhirnya pada takut dengan vaksin. Oh. Jadi beginilah dok. Itu umurnya berapa dok kira-kira? Kalau yang kucing saya waktu itu umurnya 2,5 bulan dengan beratnya 800 gram. 800 gram ya. Jadi dok kan, jadi kucing di umur segitu kan kalau dia masih menyusui, itu dia ada namanya maternal imun. Jadi imun yang diturunkan dari induknya kan. Kemudian ketika di umur segitu udah mulai disapi, jadi dia sudah memakai imunnya sendiri, antibodi yang dia sendiri untuk melawan penyakit. Jadi bisa jadi ini kan virus panleukopenia ini paling banyak menyerang kucing muda nih ya. Dia ada subklinis. Nah, bisa jadi dia sudah duluan terinfeksi karena masa inkubasinya itu 2-9 hari. Jadi dia belum menunjukkan gejala. Jadi kita bawa untuk kita vaksin padahal itu udah terinfeksi. Nah, ketika divaksin malah makin drop dia gitu. Oh, jadi akhirnya virusnya bangun lah ya. Iya, karena yang harusnya jadi pencegahan malah kita tambahkan gitu. Oke. Berarti vaksinnya yang jebol, tapi bisa jadi kucing kita sudah duluan terpapar gitu ya. Iya, sudah duluan. Jadi kita bisa tahu kucing kita terpapar atau enggak kayak mana tuh dok? Iya, itu kan untuk panleukopenia ini ada rapid testnya dok ya, atau enggak kita bisa pemeriksaan darah rutin juga. Kemudian pemeriksaan dari ini fesesnya di laboratorium juga bisa gitu. Nah, jadi kan ada juga kucing yang memang nggak menunjukkan gejala apa-apa tiba-tiba mati. Itu nanti bisa di di nekropsi lah, dibedah, dilihat kondisi dalam organnya gimana nanti. Yang menentukan itu mendiagnosa semuanya kan dokter hewan. Iya betul. Saya pikir kalau mati mendadak karena serangan jantung. Belum tentu juga dok kan. Tapi pada kucing ada kan dok serangan jantung juga? Iya, dia kalau udah stres tingkat tinggi juga bisa nanti dok. Makanya kalau pada kucing-kucing ras Persia dan sejenisnya itu tingkat stresnya lebih tinggi. Oke. Berarti stres yang memang sudah melebihi kapasitasnya bisa kan kematian mendadak. Ya, bisa dok. Ngeri juga ya. Teman-teman jangan pada stres ya. Kalau stres nanti mati mendadak dulu. Ini dari Debbie. Dokter, apakah virus panleukopenia itu bisa juga kena pada kucing yang sudah divaksin? Gimana dok? Pada kucing yang sudah divaksin, apakah bisa terinfeksi panleukopenia? Ya, bisa saja dok. Jadi ketika sudah divaksin, kan vaksin tujuannya ini mencegah Anda menurunkan resiko dok ya. Jadi setelah divaksin bukan berarti virus itu nggak bisa menyerang. Tetap bisa, tapi resikonya itu lebih kecil, resiko diserangnya lebih kecil. Jadi kemungkinan untuk sembuhnya pun ada kemungkinan sembuh 3-20% lah kemungkinan untuk sembuh. Jadi ketika dia udah sembuh,
bisa jadi dia nanti karier, pembawa ke Oh, yang lain. berarti dia Nah, sebagai penular ya. ya, dia udah kebal nih. Jadi ketika dia bergaul dengan kucing lain, bisa saja kucing lain nanti yang kena. Eh, kalau misalnya kucingnya nih sudah divaksin, kemudian dia hamil dan dia terpapar panleukopenia, apakah akan Mm-mm. menurun anak-anaknya nanti itu dok? Bisa Atau dok, bayi? dia virus virus panleukopenia ini kan dia bisa juga menular lewat intrauterus ya. Jadi Hmm, ketika dia apa namanya sedang mengandung, nah ya. jadi bisa ke anak, bisa nanti kematian dini dalam rahim, bisa mumifikasi juga, mumifikasi. Jadi dari janinnya tadi itu mengeras, kemudian bisa jadi ketika lahir mati atau ketika lahir cacat. Oh, Tapi kemungkinan besar ketika lahir mati gitu. hmm. Padahal ibunya udah vaksin. Iya, bisa aja dok. Ih, ngeri ya. Ini dari Ini Elna. Ah, iya ngeri dok ini karena virus ini virus paling mematikan ya. Ada satu iya, lagi yang mirip-mirip juga FIP juga bahaya. FIP ya. Hmm. Nanti dok, minggu depan kita bahas tuh ya. Oh Saya boleh dok. saya kunci dulu jadwal. Janji dulu dengan yang lain dok. Oh ya siap dok. Ya, kemudian nih dari Elna. Apabila kita sudah vaksin F3, tapi belum sempat F4, apakah ada kemungkinan terkena panleukopenia? Vaksin F3 isinya sama juga dengan F4 kan? Ah iya dok. Jadi ketika kita vaksin F3 di umur 23 bulan, sebulan kemudian kan diharuskan untuk booster ulang di vaksin kedua ya. Nah di Hmm. situ kita booster ulang itu tujuannya memaksimalkan kerja vaksin yang pertama itu. Jadi ketika kita udah ulang, jadi dia udah lebih kuat gitu daya tahan tubuhnya. Kemudian di vaksin yang F4 ini ada 4 penyakit ya. Ada penambahan satu lagi chlamydia dok. Chlamydia ya, oke. Okay. Gitu. Jadi ketika vaksin F4 ini di sebulan kemudian nggak diulang, lewat, itu Mm-hmm. kayak kayak vaksin F3 yang pertama nih kayak percuma aja gitu, karena nggak ada di booster ulang. Jadi nggak Oh, memaksimalkan kerjanya gitu. nah kalau misalnya ini untuk jeda waktunya itu dok, katakanlah gini kan, kita udah vaksin yang F3 nih, kemudian pas mau vaksin yang F4 satu bulan kemudian kucingnya flu, itu ada Hmm. masa waktunya nggak, misalnya tunggu sampai 1 minggu atau 2 minggu masih vaksin, atau udah memang sama sekali udah nggak berfungsi lagi yang F3-nya? Kalau saya pribadi dok ya, saya masih bisa kasih waktu lebih dari seminggu lebih ya. Ketika Hmm. untuk diulang F4 bisa saya rentang waktunya seminggu lebih gitu. Nah, Oh jadi gitu. ketika udah lewat dari itu, ada juga dokter lain kan nih, beda dokter, beda referensi dok ya. Jadi ada juga dokter lain ketika udah lewat waktu itu, dia diulang lagi ke vaksin pertama gitu. Oh gitu. Nah gitu. Jadi tergantung dokternya nanti. Makanya dari kitanya harus teliti. Kan ada Hmm. buku vaksin. Nanti di kalender itu ditandai aja jadwalnya gitu. Hmm. Jadi kalau di jadwal itu nanti sudah apa namanya kucingnya itu flu dan sakit, ditunggu Hmm. aja, diobati dulu. Nah, insya Allah dalam seminggu itu udah sembuh lah. Hmm. Nah, Loh. jadi saya bisa kasih waktu kalau saya pribadi seminggu lebih lah. Tapi kalau dokter lain bisa jadi diulang ke vaksin pertama. Hmm. Gitu ya. Iya, karena kadang-kadang kan ada yang kelewat sampai 2 bulan, 3 bulan, tetap aja dikasih vaksin yang kedua langsung, nggak diulang lagi. Oke, ini dari Rika. Persentase hidup kucing yang sudah positif kena panle itu berapa persen untuk survive? Ini yang sudah divaksin atau yang belum? Anggap dua-duanya dok, yang sudah berapa persen? Oh, kalau yang sudah divaksin, saya bilang tadi kemungkinan untuk hidup dok ya. Hmm. Kemungkinan Kemudian untuk hidup.
kemungkinan untuk hidup bisa 30-20% dong ya, kalau yang sudah divaksin. Nah, tapi kalau bagi yang apa namanya yang belum divaksin, itu kemungkinan hidup bisa mungkin 10%. Karena yang bagi kucing yang belum divaksin, sampai 90% itu literatur yang pernah saya baca di tahun 2013, kematiannya sampai 90% gitu. Yang belum divaksin ya. Iya, yang belum divaksin. Memang saya pun pernah ngalami nggak selamat tahun tahun 2018 akhir, gara-gara Mhm. gara-gara mungkin ini juga ada salah satu kucing saya sakit, saya bawa berobat. Akhirnya di tempat berobat itu ada kucing lain yang dirawat Oh, dengan panleukopenia gitu. Itu kan oh. kita kan nggak tahu ya kucing yang dirawat Mhm. sakit apa karena nggak ada ditulis di kandangnya atau nggak dipisah ruang periksanya gitu. Akhirnya ketika Iya. pulang melekatlah virus itu kan. Nah, jadi berturutan sampai 17 ekor tewas itu di tahun Wah, 2000 akhir. sayang Habis kali itu dok ya. iya, itu dia. Kapok. Kemudian ini dari namaku Verly. Halo dok, ada ras kucing Ya. tertentu yang mempunyai persentasenya lebih besar terkena panleukopenia ini. Ya, kalau yang saya ketahui dok ya, sejauh yang saya ketahui, semuanya membahas tentang semua ras nih dok. Jadi nggak ada ras tertentu, dia cuma paling banyak menyerang di kitten ya, kucing muda. Nah, jadi kalau untuk ras-ras tertentu itu saya belum dapat literatur tentang itu gitu. Nah, yang saya ketahui selama ini cuma ya umum gitu. Artinya secara keseluruhan bisa Ya, secara bisa apa persentasenya sama ya iya untuk sama semua. dok. Hmm. Nah, ini dari Ayah Adi. Hai Ayah Adi, nah, ini Papa baru. Hai Papa baru. Halo dok, izin bertanya. Berapa lama sih virus Panle itu dapat bertahan di suatu area tanpa inang? Misalnya di cat room atau Hmm. di melekat di kandang. Itu sampai berapa lama dia bisa bertahan? Artinya kalau kita tidak rajin melakukan desinfektan. Ya, dia bisa berhari-hari dok. Jadi makanya kita diharuskan karena virus ini virus memang mematikan ya dok ya. Jadi makanya setiap hari kita rutin aja bersihkan kandang ataupun area yang sering bermain kucing itu. Kita bersihkan. Kalau kandang lebih baik cuci dulu dengan deterjen bisa juga. Kemudian nanti baru disterilkan dengan desinfektan yang lain gitu. Contohnya apa tuh Dia dok? bisa aja. Contoh desinfektannya itu? Iya. Contohnya kan ada banyak sekarang produk untuk desinfektan kandang dok ya. Kalau saya pribadi sih sering pakai ya alkohol aja gitu. Setelah dicuci nih. Setelah Alkohol dicuci ya udah. Iya, gitu. cukup. Iya dok. Kalau kan sekarang ada tuh yang desinfektan untuk kandang yang dijual itu kira-kira efektivitasnya bagaimana tuh? Dari merek-merek. Iya dok. Jadi kalau dari itu makanya kita perlu lagi desinfektan yang lain. Misalnya kita cuci dulu terlebih dahulu kan. Setelah dicuci nanti boleh dipakai itu. Namun sebelum pakai itu dilap dulu dengan alkohol gitu. Lap dulu diratakan semuanya. Kemudian baru disemprot dengan desinfektan yang produk tadi. Itu bisa aja dari produk mana aja gitu. Pokoknya kita baca ininya aja ya, baca kemasannya. Itu kan ada nanti apa aja ini isinya kemudian pengencerannya bagaimana gitu kan ya. Ini dari Hermawan Astrajingga. Hai Her, jauh dari Bandung dia. Saya tunggu-tunggu tempat makannya nggak datang. Dok mau tanya, kalau misalkan kitten 1 bulan kena Panle, penanganannya seperti apa? 1 bulan ya dok ya. 1 bulan kena Panle.
Ya, yang pertama langsung dibawa ke vet ya, ke dokter hewan. Kemudian Mhm. dilakukan penanganan oleh dokter hewan. Biasanya yang umur sebulan gitu, ya nggak selamat dok. Itu Jadi kemungkinan besar emang nggak selamat gitu kan. Dok, kalau induknya udah vaksin nih ya, induknya Mm-mm. udah vaksin, antibodi dari induk itu dia bisa ke badan kita nggak waktu dia nyusui? Ya bisa dok. Jadi kan apa namanya, kan ada tadi saya sebutkan maternal imun dok ya. Nah, Maternal imun yang diturunkan dari induk. Bisa mhm, jadi nanti tetap akan diturunkan ke anak, bisa lewat uterus ketika dalam rahim ya. Kemudian bisa mhm. setelah melahirkan lewat ini air susu gitu. Air susu. Berarti Iya, antibodi yang ada di dalam badan induk itu dia bisa turun ke kitennya saat kiten itu sedang iya, menyusui. iya bisa dok. 1 bulan, 1 bulan kan masih menyusui, Ah, pun masih menyusu harusnya kecil kemungkinan terkena parle kecuali induknya tidak divaksin tuh ya dok. iya, kecil kemungkinan tapi tetap ada kemungkinan dok kan. Jadi Tapi yang seperti saya bilang tadi, yang apa namanya, yang setelah vaksin aja bisa terkena gitu. Jadi apalagi yang belum gitu. Jadi kemungkinan hmm, kemungkinan terkena itu tetap ada. Kalau sekitarnya itu sudah memang ada yang terinfeksi gitu, sudah terpapar duluan. oh, oke oke. Terkadang Jadi gini dok, terkadang banyak dari kita ini salah paham. oh, Dikiranya vaksin ini sebagai obat. Vaksin bukan obat, tapi pencegahan di awal untuk menurunkan resiko gitu. Jadi bukan hmm, berarti setelah divaksin udah nggak terkena lagi penyakit tertentu. Tetap bisa terkena, tapi resikonya udah lebih kecil gitu. resiko Hmm. kematian pun jadi lebih rendah ya. Ya, hmm. Oke, ini dari Bang Smiau. Dok, apakah kucing yang masa kecil tidak mendapatkan ASI dari induknya akan rentan terserang virus? Ya secara umum mau kucing nggak dapat ASI dari induk, dapat dari induk, secara umum kitten itu masih sangat rentan gitu. Jadi apalagi yang tidak mendapat ASI dari induk. Jadi dia maternal imun dari induknya sudah tidak didapatkan lagi. Jadi dia Hmm, berjuang sendiri, membentuk antibodi sendiri. Nah, jadi hmm. terbentuk antibodi pun juga dari terpapar dari penyakit gitu. Nanti Mm-mm. muncul, muncul, muncul gitu. Mm. Itu bagusnya dok menyusui itu sampai usia berapa sih kita? Kalau saya dok lebih 2 bulanan udah boleh lah disapi terus ya. Hmm. Nah, Kalau 2 bulanan uh, anak kan mulai kita ajarkan makan usia berapa? itu di atas 1 bulan udah bisa dok. Di atas satu Udah. bulan Hmm. udah bisa. Kemudian dari induknya pun di usia 1 bulan itu udah bisa dimandikan ya. Karena nanti Hmm. biar kok ada penyakit nggak langsung ke anaknya gitu. Iya ya, Setelah kadang-kadang bulu induk ya. ya Nah, ini dari Bams Miau lagi, dok. Bagaimana tipsnya agar kami sebagai pet parent dapat dengan tenang dan mengontrol regulasi emosi-emosi saat mengetahui anak buah kita kena panle? Pasti sangat terpukul. jadi yang paling penting dari kita itu kalau memang kita sayang ke kucing, sayang ke anak buli kita ini, memang udah kita anggap bagian dari keluarga. Ya kita Uh, untuk menghadapi dia itu juga harus dengan kasih sayang juga. Kita pun harus steril nih. Jangan pulang dari mana-mana nanti siap pegang yang macam-macam, kita langsung pegang kucing. Lebih baik cuci tangan dulu gitu. Kemudian ya seperti saya bilang tadi, kandangnya disterilkan selalu gitu. Kalau memang sudah terkena dan dokter mendiagnosa itu panle, ya paling kita cuma mengandalkan nanti dia rawat inap, dikasih fluid terapi atau diinfus gitu kan. Kemudian di pemberian obat berkala gitu. Jadi bukan berarti obat yang diberikan itu untuk si virus itu, bukan. Ah, tapi infeksi sekunder yang disebabkan oleh bisa jadi bakteri yang lain. Kemudian menekan gejala juga gitu. Jadi kalau dari virus itu memang nggak ada obatnya. Kita cuma mengandalkan dari apa namanya dari sistem imunnya, dari kekebalan tubuhnya. Kalau kekebalan tubuh kucing itu kuat, jadi selamatlah dia gitu.
Kalau enggak, Iya. jadi bisa drop. Makanya biasa dokter suka kasih vitamin ya, Dok. Suntik-suntik vitamin gitu. Oh, ini kayaknya sinyalnya. Ya, teman-teman, itulah tadi penjelasannya sedikit gitu kan. Jadi paling tidak kita udah dapat gambaran bahwa virus ini memang mematikan. Uh, Iya, ke- uh, Kemungkinan untuk hidupnya juga kan sangat-sangat minim, sangat-sangat ya kecil. saya ngambil nih dok. Apalagi kalau tidak divaksin kan. Hmm. Terus ini ada lagi pertanyaan dari mana nih? Ah, uh, Kak, untuk biaya vaksin kira-kira berapa ya? Sama dokter Mirza berapa? Mungkin ada diskon dok. Kalau kita sebutkan nominalnya, enggak dok ya. Jadi setiap daerah, setiap dokter itu kan ada standarnya gitu. Kalau misalnya di Banda Aceh, tarif standarnya Hmm, berapa gitu kan. Kalau di tempat lain juga hmm, tarif standarnya berapa gitu. Jadi hmm, paling kalau F3 itu nggak lebih lah dari 200 ya. Di bawah 200 gitu. Kalau F3. hmm, Nah, kalau hmm, F4 bisa jadi lebih dari 200 gitu. hmm. Ya. Terus ini, apa saja persiapan untuk kucing sebelum divaksin dari Ayam Gary 74? Ya, persiapan untuk kucing belum divaksin itu yang perlu pertama kali ya, memang dari kesehatannya. Kesehatannya misalnya ada nih mau divaksin nih, kucingnya kotor. Kotor kan dimandikan aja dulu. Misalnya seminggu mau divaksin ataupun 5 hari mau divaksin, diusahakan kucingnya dibersihkan dulu, dimandikan dulu. Karena nih setelah vaksin nanti dia kan labil nih, belum stabil, nanti bisa demam. Jangan dimandikan. Kalau dimandikan nanti drop dia. Kemudian diberikan obat cacing. Lebih baik 2 hari sebelum vaksin itu lebih baik diberikan. Namun kalau memang di hari yang sama diberikan, kalau saya sendiri berselang 2 jam dok. Selang 2 jam baru divaksin gitu. Jadi persiapan-persiapan sebelum vaksin itu bisa di diri kita. Nanti konsultasi dulu ke dokternya. Hmm. Kan ada nih Iya. kita bawa ke klinik nih kita mau vaksin. Kita nggak ada persiapan, kita nggak lihat kucing kita ini layak nggak untuk divaksin. Tiba-tiba kita bawa ke klinik, kemudian dokternya periksa ini nggak layak, kan kita bawa pulang lagi. Nah, jadi kita yakin dulu kalau kucing kita ini sehat. Kucing kita ini Iya. sehat, kita sudah rawat lebih baik, kemudian kita bawa dan dokter periksa memang sehat, berarti baru siap divaksin. Oke. Berarti yang menentukan bisa atau tidaknya divaksin itu kan dokter ya? Iya, dokter, dok. Nah, karena kadang-kadang kita sok tahu gitu. Kayaknya belum bisa kita divaksin. Apa Nah, alasan itu lagi dok. Apa namanya? Banyak juga dari kita sekarang kan kayak belajar online ya, belajar di internet, istilah dokternya? dokteroid ya. Iya. Jadi dia ngobatin sendiri, jadi udah parah Ah, nanti bawa ke pas salah dosis, salah obat, bawa ke dokter. Mati di dokter nanti dokternya yang salah. Padahal sebelumnya dia udah capek diobatin segala macam. iya betul. Nah, Hmm, mati di tempat dokter, mati di pet shop nanti yang disalahin. ah, ya betul. Suara hati dok. Itu dari Dermawan, dok kok itu kayak pengalaman saya? Pengalaman yang mana? Ngaku-ngaku. Dari Bams Miau, dok biasanya panle dan virus-virus lain itu akan menyerang kucing pada tahap perkembangan apa ya? Ada kitem Ya, tadi ya? ya pada kitten karena pada kitten ini masih sangat rentan ya. Apalagi kitten yang memang sudah lepas dari induknya ya, dia sudah mulai melatih antibodi sendiri, membentuk antibodi sendiri. Nah, dia melawan dengan antibodi sendiri. Itu sangat rentan. Kalau udah masih menyusui, itu masih ada maternal imun, imun yang diturunkan dari induknya gitu. Jadi ada bantuan lah. Oke. Hmm. Dari Rika. Jadi kemarin kasus yang di rumah itu apa seperti itu ya, Mi? Sudah vaksin tapi terpapar sebelumnya. Iya, ini yang tadi kita bahas. Bahwa vaksin tapi sudah terpapar duluan ya berarti. Karena masa inkubasinya itu kan 2 sampai 9 hari ya. Jadi Hmm. bisa jadi itu belum menunjukkan gejala. Terus kita vaksin, itu makin kita masukkan virus itu ke tubuhnya.
Jadi udah ada virusnya, kita tambahin lagi virusnya gitu. Iya, karena vaksin itu kan bisa jadi Hmm. oh virus atau bakteri yang kita masukkan. Hmm. Terus ini dari Bang Smiau lagi, dok, bisa virus-virus ini dilawan dengan banyak konsumsi makan? Misalnya kita kasih, mungkin ini maksudnya asupan makanan, kita kasih makanan-makanan yang bergizi, kemudian kita berikan misalnya suplemen-suplemen tambahan, vitamin-vitamin tambahan, apakah bisa untuk melawan virus Panley ini? Ya, kalau dari makanan, kalau virus ini nggak ini dok, nggak menjurus ke makanan gitu. Dia mau dia kita kasih makanan apapun, kalau dia keadaannya memang sekitar itu udah terpapar dan keadaannya kotor, makanan sebagus apapun tetap terpapar gitu. Tapi Terpaparnya. beda halnya dengan kasus FLUTD ya. Kalau kita kasih makanan yang bagus, itu bisa nanti ini virus beda lagi. Iya. Virus tidak mengenal gemuk atau kurus ya. Ah, Jadi siapapun bisa terkena, yang penting ah, sistem ya kan. Semua bergantung ya, sama. Dan sistem imun itu ada yang memang sudah ada di dalam badan, ada yang memang harus kita dapat dari luar vaksin gitu ya, Dok. ya, ya dok. Hmm. Nah, ini apakah kutu bisa menjadi vektor pembawa virus? Kutu. Halo, Halo? Dok? ah, ya. Kutu. Kutu bisa jadi pembawa enggak? Pembawa virus. Kalau ini kusupan liku dok ya. Hmm. Ya bisa aja dok. Kalau Hmm. penliku ini sensitif ya. Hmm. Dia bisa dari itu bisa gitu. Dari apa namanya yang sekitar-sekitar situ juga bisa gitu. Jadi ini Hmm. memang udah dikategorikan virus memang virus mematikan. Hmm. Jadi hal-hal yang kayak gitu juga lebih mudah itu. Itu kan kutu aja melompat kan lebih jauh berapa kali lipat dari tubuhnya. Betul, betul, betul. Terus kenapa kok banyak kasusnya ini di musim pancaroba ini, Dok? Apakah virusnya memang hidupnya hanya di kayak kalau di manusia kan kayak pas musim pancaroba ini kasus-kasus demam berdarah meningkat gitu kan. Oh Nah, ya. apakah di kucing ini ketika peralihan dari musim panas ke hujan atau enggak musim enggak menentu gini virusnya mulai hidup gitu? Iya, bisa dok. Karena ini kan sekarang nggak menentu nih. Kadang Hmm, hujan, terus kadang lagi ini. Jadi masih. usahakan di tempat-tempat yang lembab ya, tempat-tempat yang lembab. Itu usahakan kucingnya jangan sering main ke situ. Itu lebih Hmm, ah, luar kontrol lah, jangan dibawa ke situ. Yang apa namanya kucing-kucing yang memang menurut kita itu sangat rentan ya. Apalagi hmm, kalau daerah-daerah lembab itu kan jamur juga bisa dok. iya betul. Jadi untuk apa namanya virus ataupun bakteri kalau memang keadaan gini nggak menentu juga bisa, nggak mesti harus virus ini gitu, penyakit Hmm, apapun juga bisa gitu. bisa bisa menyerangnya. Apalagi Hmm, musim kayak begini juga kan sistem imun kucing juga lagi ya. dipacu ya. Hmm, Kasih dengan cuaca panas, tiba-tiba hujan, tiba-tiba dingin gitu kan. nggak menentu dok ya. Nah, sama sana banjir dok. Oh ya kemarin banjir dok. Terus dari Bang Dedi Mogugu, saya di pet shop nggak terima kalau kucing kena panle atau kalisi karena resikonya tinggi Hmm, sekali. Iya, tapi kadang kita nggak bisa tahu ya apakah kucing yang dibawa ke tempat kita ini terkena virus atau hanya infeksi bakteri biasa. Kan itu yang menjadi masalah ya dok. nah, nah itu jadinya gini dok. Hmm. Seharusnya dok ya syarat Hmm. berdirinya pet shop itu harus ada rekom dokter hewan. Jadi harus Hmm. ada rekom dokter hewan minimal. Jadi Hmm. lebih baik memang ada praktek dokter hewan di situ. Jadi ketika Hmm. nanti ada penitipan, ada grooming, jadi biar aja nanti dokternya dulu yang tanya jawab, yang tanya riwayatnya gitu. Dari pihak Oh, ownernya jangan menyembunyikan riwayatnya dikasih tahu. Daripada oh. nanti kena kucing lain, segala Hmm. macam kan. Kemudian Hmm. ketika di grooming, kemudian dimandikan, lebih baik Hmm. dibawa handuk sendiri juga, biar lebih Hmm. aman. Itu lebih baik. Aman dari kutu dan jamur ya dok. Iya, Ya itulah nanti dicatat. kalau memang
bawa ke pet shop, lebih baik pet shop yang memang ada dokter hewannya. Ya. Ya. Jadi yang untuk mengetahui itu kan dokter hewan. Biar dipastikan juga kan Ya. kesehatan kita. Oke. Dari Tidung Sambilang, Pak Wilfred nih dari Makassar. Selamat malam dokter, selamat malam Pak Wilfred. Malam. Iya, kita akan bertanding lagi ya bulan depan, tiga minggu kita bertanding Pak Wilfred ya. Oke, ini ditanya ada kitten 20 hari, usia 20 hari bisa dimandikan nggak? Itu masih sangat kecil Pak ya. Jadi kalau kita mau mandikan kitten, ya kalau saya sering bilang 1 bulan lebih ya. Kalau usia itu kan belum stabil itu. Kadang suhunya tinggi, kadang dingin. Jadi kita mandikan nanti juga jadi penyakit bagi dia. Lagi pula Kalau kan masih sebulanan nggak boleh lah. Ada induknya yang bersihkan dia ya. Ya dia bisa grooming oleh induknya, di grooming oleh induknya nanti dibersihkan. Kecuali induknya jorok. Izin tanya dok, interval vaksin pertama dan kedua itu berapa lama maksimal? Ini yang tadi ya? Iya, sebulanan ya. Iya, sebulanan. Kecuali kondisi tertentu, misalnya kucing kita lagi sakit, tapi itu pun yang menentukan tetap dokter hewan, bukan kita. Ya, tetap dokter hewan. Iya. Oke dok, mungkin waktu kita juga sudah hampir habis. Kita kan ada kuis nih dok, kita punya giveaway. Kita punya giveaway 2 buah travel pouch. Tapi, ada tapinya. Khusus untuk teman-teman yang berada di wilayah Banda Aceh dan sekitarnya. Kalau mau dikirim boleh. Ongkos sendiri gitu kan. Dok, mungkin bisa kasih pertanyaan. Ini sinyalnya ya. Sinyalnya tempat dokter Mirza. Halo Bang Acit. Baru join Bang Acit. Sudah mau selesai ini. Maaf ketekan iya Yuka. Kita nunggu sinyalnya dari dokter Mirza ya. Dokter Mirza membaik. Nah, sudah bagus lagi. Oh. Halo. Sedang buffering. Jadi teman-teman kebetulan pertanyaannya juga sudah habis dan semua sudah dijawab ya. Halo Bang Acit. Jadi untuk pertanyaan ini dok, soalnya dok. Oh ya, jadi coba sebutkan berapa pertanyaan dok? 1. 1 pertanyaan, jawab langsung di komen. 2 orang yang menjawab sama dan benar itu yang mendapatkan giveaway-nya. Tapi Banda Aceh dan sekitarnya ya, hadiahnya diambil sendiri. Jadi sebutkan minimal 2 lokasi yang diserang oleh virus Panleukopenia ini. Tadi udah saya sebutkan. Nah, lokasinya mana saja ataupun bagiannya mana saja. Oke. Bagian tubuh mana saja yang diserang oleh Panleukopenia? Ada 2. Siapa yang cepat menjawab? Silakan menjawab langsung di komen. Siapa yang menjawab duluan? Yang akan mendapatkan giveaway kita malam ini. Dok, ini ada request minggu depan kita bahas tentang virus lagi, dok. Oh iya, insya Allah dok. Nah, virusnya virus apa dok? Nanti saya terima aja dok. Oh iya boleh dok. Terima aja, kalau terima aja saya kasih banyak-banyak nanti. Oke, ini sudah ada yang menjawab dari Simbankom, Siku, dan Usus. Jawabannya salah ya, dok? Salah. Nah, ini ada dari Erna dan dari Kartika Devi, pencernaan dan sumsum tulang. Inilah jawabannya ya. Ya, selamat. Jadi yang mendapatkan di giveaway kita malam ini adalah Ibu Erna lagi. Ini dari Simbankom ini terlambat menjawabnya. Waduh. Tadi jawab. Aduh, sayang. Mungkin jaringan tadi dok ya. Iya, mungkin nanti untuk minggu depan kan untuk wilayah Abdia dan sekitarnya ada juga giveaway-nya dari Dr. Mirza.
Insya Allah. Oke teman-teman, demikian Ya, bincang santai malam hari ini bersama dengan Dr. Mirza Yusa. Terima kasih banyak ya dok untuk waktunya. ya, sama dok. Kan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua dan menjadi acuan kita ke depannya untuk lebih memperhatikan lagi kebutuhan-kebutuhan anabol kita khususnya masalah vaksin. Oke, terima kasih banyak dok sudah bergabung Ya, bersama kami. sama dok. Ya, terima kasih juga teman-teman untuk gabungnya malam hari ini. Sampai jumpa minggu depan di topik yang lain dan mungkin dengan Dokter Mirza lagi. Oke, Mungkin dok makasih ya. dan kakak Dokter Mirza sama-sama Emma. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.